الحمد لله الذي جعل رمضان شهرا مباركا وفرض علينا الصيام لأجل التقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد الخلق والبشر. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Senantiasa khatib selalu berwasiat, terutama kepada diri khatib pribadi selebih dan umumnya kepada antum sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk selalu terus meningkatkan kualitas keimanan, ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu terus istiqamah menjalankan, mengamalkan atas segala sesuatu yang telah Allah perintahkan kepada kita sekalian. Dan untuk selalu terus berusaha menjauhkan, bahkan sekaligus meninggalkan atas segala sesuatu yang telah Allah larang kepada kita sekalian melalui daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tidak terasa pada kesempatan ini hari kita sudah di hari ke-9 daripada bulan suci Ramadan. Kita mohon pada Allah semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan, baik puasa, salat, kebaikan, baca Al-Quran, agar Allah jadikan amal yang saleh, amal yang makbul yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kesempatan khutbah kali ini, Al-Fakir ingin menyampaikan dua hal, yaitu bulan suci Ramadan dan Al-Quran. Nabi Yuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassakum bihima kitabullah wa sunnati rasulih." Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian memegang dua perkara tersebut, lan tadillu ma tamassakuntum, maka kalian tidak akan tersesat. Dan berpeganglah kepada keduanya, yaitu kitabullah yang sering kita kenal dengan Al-Quran, wa sunnata rasuli, yaitu tentang apa yang telah Nabi ajarkan kepada kita melalui hadis dan sabdanya. Al-Quran dan bulan suci Ramadan tidak bisa dipisahkan, karena keduanya berada di dalamnya. Ibarat ruh dan jasad, jika salah satunya terpisah maka tidak akan ada kehidupan. Sama halnya Al-Quran dan bulan suci Ramadan. Ketika datangnya bulan suci Ramadan, Al-Quran tidak dibaca, Al-Quran tidak dilantunkan, maka tidak akan nuansa kehidupan dalam bulan suci Ramadan tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan suci Ramadan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan daripada Al-Quran hudan linnas, gunanya untuk menjadi petunjuk bagi manusia,
wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran menjadi imam, Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita. Jika kita selaku umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berusaha untuk mempelajari, untuk membaca daripada petunjuk tersebut, maka kita akan tersesat. Jangankan di negeri akhirat, di dunia aja kita akan tersesat. Bahkan dalam keterangan yang lain, di dalam surah Al-Maidah ayat 15 sampai 16, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti daripada keridhaannya ke jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dan dengan kitab itu pula Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang itu dari keadaan gelap gulita kepada cahaya yang terang menerang. Dengan seizinnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang yang lurus. Ma'asyiral muslimin, jamaah kita sedang rahimakumullah. Nuansa Ramadan tanpa ada alunan daripada pembacaan Al-Quran, la barakah, tidak ada keberkahan di dalamnya. Sehingga dikatakan, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tiada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita semua selaku umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharapkan keberuntungan. Siapapun orangnya pasti tidak akan mengharapkan kerugian. Kalau kita ingin selalu beruntung, maka ayo kita dengarkan dan kita ikuti apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran. Bagi umat Nabi yang sering membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, dan ia mau mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah, dan ia mau berbagi, mau berinfak, mau bersedekah, baik dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Maka yang terakhir Allah mengatakan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang jamaah rahimakumullah. Jika kita selalu membaca Al-Quran, selalu melaksanakan ibadah salat yang Allah wajibkan kepada kita, dan selalu berbagi dalam infak sedekah, baik dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi, maka itulah orang yang cerdas, orang yang selalu mendapatkan keberuntungan baik di dunia sampai ke negeri akhirat. Bahkan ulama mengatakan, galal ulama Ramadan syahrul Quran.
Para ulama mengatakan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Dan Nabi menegaskan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik golongan daripada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka yang mau belajar Al-Quran dan mau mengamalkan daripada isi Al-Quran. Mungkin kita masih ada yang belum bisa membaca Al-Quran, masih terbata-bata membaca Al-Quran. Inilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita di dalam bulan suci Ramadan, kita untuk berusaha kembali belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Agar apa? Agar semakin paham, semakin ngerti dengan petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada kita melalui Al-Quran, mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Quran menjadi ibadah yang paling afdal bagi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi menegaskan, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling baik, ibadah yang paling utama bagi umatku, mereka yang selalu mau membaca Al-Quran. Bahkan Nabi menegaskan, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalih. Apa kata beliau? Siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, falahu bihi hasanatun, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan dari satu huruf tersebut. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dari satu huruf Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, Nabi tidak mengatakan yang namanya alif lam mim itu satu huruf. Walakin, tetapi Nabi mengatakan alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Jadi kalau kita membaca alif lam mim itu 3 huruf, maka akan mendapatkan 30 kebaikan. Lalu bagaimana kalau dia membaca 1 juz, 3 juz, bahkan sampai hatam daripada Al-Quran, itu akan menjadi sebab daripada syafaat yang Allah berikan dengan sebab ia belajar dan membaca Al-Quran. Sebagaimana ditegaskan, as-siyamu wal Quran yasbahani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran memberikan syafaat pada orang yang membacanya dan pada orang yang melakukan daripada ibadah puasa di hari kiamat. Yaqulus shaum, dikatakan puasa airat mana'atu ta'am wa syahwati bin nahari wa syafa'ani fi. Puasa berkata, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, aku mencegah mereka dari makan dan minum di siang hari. Fihi wa yaqulul Quran mana'atuhu an-nawm bil laili fashba'ani fihi qala fashba'ani. Lalu Al-Quran berkata, ya Rabb, ya Tuhanku, aku mencegah dari tidur mereka di malam hari, maka kami mohonkan syafaat untuk mereka yang membaca Al-Quran. Al-Quran akan menjadi sebab syafaat. Al-Quran akan menjadi penolong bagi kita jika kita selama hidup mau belajar, mau membaca, mau melancarkan, mau menghatamkan, bahkan menghafalkan daripada Al-Quran. Dan Nabi menegaskan, aksiru tilawatil Quran fi buyutikum fa innal bait allazi la yaqra'u fihi al-Quran yaqulu khairuhu wa yaksuruhu syarru wa yadhiqu ala ahli. Apa kata beliau? Seringlah kalian membaca Al-Quran di dalam rumahmu,
Maka sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran, sedikit banyaknya Allah akan berikan daripada kebaikan dan keberkahan, dan sedikit daripada kejelekannya, dan Allah jauhkan dari berbagai kesompakan. Kalau kita di rumah merasa sumpah, merasa hati gelisah, dipastikan rumah tersebut jarang dibacakan Al-Quran. Dan yang terakhir Allah menegaskan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran Allah turunkan sebagai mukjizat, dan Al-Quran Allah turunkan sebagai syifa, sebagai obat dari semua bentuk penyakit, baik zahir maupun batin. Wa rahmatun lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi seluruh orang yang beriman. Inilah penegasan Allah yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan adanya bulan suci Ramadan, kita semakin lebih giat lagi, semakin lebih semangat lagi untuk mempelajari Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk menghatamkan daripada Al-Quran, bahkan menghafalkan daripada Al-Quran, sehingga kita mendapatkan syafaat daripada Al-Quran tersebut. Dan semoga bulan suci Ramadan ini menjadi lebih baik daripada bulan suci Ramadan yang lalu, dan semoga semakin bertambahnya taat dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari ke depan akan meninggalkan kita. Dengan kita memanfaatkan dengan baik, insya Allah Ramadan ini akan menjadi lebih berkesan, semakin bertambahnya taat, takwa, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa agna min fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'matikum wa la wasbiru min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.